Ya, hidup kekristenan kita itu bukan hidup yang sembarangan, tapi hidup kekristenan kita ini pakai ini, kalah saya, luar biasa. Sampai di mana tadi? Ya, nah supaya kita ini terarah, jadi kehidupan kita sebagai orang percaya ini terarah, nggak ngawur. Ya, apalagi ada beberapa orang udahlah jadi orang Kristen tuh mengalir aja. Wah, mengalir ada bagusnya, tapi kalau nggak terarah juga nanti berbahaya. Ya, makanya di bulan ini kita lagi bicara terus tentang yang namanya otoritas. Bahkan di gereja lokal yang saya gembalakan di Citra Raya, saya biasanya bedah setiap minggu itu temanya saya bedah dari tema utama dari gereja kita, ya. Jadi kalau bulan ini kan the source of authority, ya, tema bulanan itu setiap minggunya saya bedah. Karena saya sebagai gembala saya bertanggung jawab untuk setiap jemaat Tuhan ini betul-betul dapat makanan yang sehat, makanan yang berbobot. Hari ini di gereja lokal kita lagi bicara tentang manfaat daripada otoritas. Ya, kenapa sih kita harus hidup di dalam otoritas? Di rumah tangga kita harus tahu otoritasnya. Di pelayanan kita harus tahu tentang otoritas. Bahkan di kehidupan kita bekerja dan seterusnya kita harus tahu tentang otoritas. Nah, hari ini di gereja lokal di Citra Raya kita lagi belajar tentang manfaat dari otoritas. Inti daripada manfaat otoritas itu semuanya akan mendatangkan promosi, mendatangkan kesempurnaan dalam hidup kita. Christ likeness itu akan terjadi kalau kita ada di dalam otoritas. Minggu pertama di bulan ini saya menyampaikan tentang yang namanya berotoritas, jangan berotoriter. Nah, karena bahaya, kadang-kadang di gereja ada pemimpin-pemimpin yang melakukan tugasnya secara otoriter. Makanya itu dalam kepemimpinan gereja tidak boleh ada yang otoriter. Artinya apa? Orang yang otoriter memaksakan kehendaknya. Orang yang otoriter selalu tidak mau terima masukan, menganggap diri lebih pintar, lebih jago. Nah, itu juga terkadang tanpa disadari dalam kehidupan rumah tangga, suami-suami juga ada suami-suami yang otoriter. Bahkan saya pernah mendengar sebuah kesaksian seorang jenderal bintang 3 atau bintang 4, saya lupa, tapi dia jenderal. Dia berkata, kalau di angkatan saya jenderal, tapi kalau di rumah saya kopral. Kenapa? Karena istrinya bintangnya bintang 7. Ya, nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari pun harus kita tahu yang namanya otoritas. Ya, tapi hari ini saya mau menyampaikan tentang sebuah tema, yaitu doa yang berotoritas. Katakan amin. Ikuti yang saya ucapkan. Saya percaya ketika doa saya dilandasi kebenaran firman, maka saya akan mendapatkan jawaban sesuai kehendak Tuhan. Nah, ini penting. Ya, jangan ketika kita mendengar kata doa kita sudah antipati. Aduh, doa. Karena apa? Karena seringkali orang doa itu justru banyak yang tertidur. Orang doa seringkali banyak membikin apa? Membikin peta sendiri, membikin pulau. Areas ketika dia tidur liurnya jatuh gitu ya, jadi bikin pulau sendiri. No, ketika kita berdoa, firman Tuhan berkata, apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di sorga. Dan Pak Roni menekankan, sorga itu selalu menanti doa kita untuk melepaskan segala yang terbaik dari sorga. Tuhan menunggu doa kita. Makanya doa kita harus doa yang berotoritas. Coba kita baca firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 14 sampai yang ke-19. Bapak Ibu Saudara, saya punya kebiasaan, tolong di next. Kalau setiap kali saya ajak baca ayat, selalu ada yang saya bold atau saya kasih warna berbeda.
Kenapa? Bukan supaya kelihatan keren, bukan supaya kelihatan wow, gimana menarik, bukan. Tapi setiap inti, setiap hal yang saya ucapkan dalam khotbah saya itu diambil dari kata-kata yang saya kasih warna hitam. Makanya itu Bapak Ibu Saudara perhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan. Kita baca ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-19. 3, 2, 1. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, kemudian pergilah ia kemana? Ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan apa? Langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk mengaitkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api." Perhatikan itu huruf kecil, jadi itu Allah-Allah yang gak jelas itu ya. "Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Nah, coba perhatikan di sini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam kisah yang kita barusan baca ini, kita bisa melihat, bahkan kalau kita baca di pasal yang ke-18, kita baca di pasal yang ke-19, kita akan menemukan bagaimana ada sebuah perencanaan dari Raja Asyur. Ada sebuah itikat yang jahat dari Raja Asyur, yang itu diberitakan, disampaikan lewat juru minumannya untuk disampaikan kepada Raja Hizkia. Kesepakatan ataupun itikat yang jahat itu adalah apa? Untuk merebut Yerusalem, untuk menghancurkan Yerusalem. Bahkan orang-orang Yehuda akan diangkut ke dalam pembuangan. Ada sebuah intimidasi yang diberikan. Ada sebuah kondisi tekanan dalam kehidupan ini. Ya, saya percaya semua kita bisa mengalami tekanan dalam kehidupan. Ya Pak ya? Betul ya? Semua kita yang bernafas, kita bisa mengalami tekanan. Tekanan dalam kebutuhan ekonomi mungkin, tekanan dalam tuntutan pekerjaan mungkin, tekanan dalam hubungan suami istri, ataupun juga hal-hal yang lain. Kita semua bisa mengalami tekanan. Raja Hizkia pada waktu itu, dia mengalami tekanan juga. Bagaimana Raja Asyur hendak menghancurkan Yerusalem dan membawa orang-orang Yehuda ke pembuangan. Rencana jahat daripada Raja Asyur sempat menggetarkan hati Hizkia. Ya, mungkin sama seperti kita orang-orang percaya. Terkadang karena tekanan, karena keadaan, kita bisa ragu. Bahkan mungkin kita berpikir, aduh Tuhan, gimana pelayanan ini Tuhan? Sampai kapan pelayanan ini bisa berjalan? Engkau lihat kemampuanku terbatas Tuhan. Ini hanya bisa sampai di sini Tuhan. Mana mungkin bisa terus Tuhan. Ada banyak hal yang bisa membuat kita mengalami tekanan. Ada banyak hal yang membuat kita bisa menjadi ragu, ataupun bahkan yang paling parah sampai kita bisa menyerah. Tapi saya mau berkata, di tengah-tengah setiap tekanan, intimidasi yang datang sekalipun, jangan kita pernah menyerah. Katakan amin. Karena ada lagu yang berkata, "Ku tak akan menyerah pada apapun." Walaupun kata-katanya nggak enak ya, "sebelum ku coba." Itu istri saya paling nggak setuju kata itu ya. Artinya kok seolah-olah kita mencoba dulu ya. Tapi saya nggak ambil kata itunya ya. Saya ambil kata yang depannya. "Ku tak akan menyerah." Kenapa kita nggak menyerah? Karena kita punya Tuhan. Haleluya.
Kenapa kita nggak menyerah? Karena Tuhan kasih kita otoritas. Dan saya mau berkata kepada jemaat Tuhan, otoritas yang sejati hanya datang di dalam nama Yesus. Nggak ada dalam nama yang lain. Otoritas yang sejati tidak datang dari denominasi gereja. Even itu namanya kingdom sekalipun. Otoritas yang sejati tidak datang dari seorang tokoh yang ada gelar di depannya PDT, Doktor, MTH dan seterusnya. Nggak akan. Otoritas yang sejati hanya datang di dalam nama Yesus. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Iya. Makanya kalau kita ke gereja, kita carinya siapa? Yesus. Jangan ke gereja carinya pendeta. Wih, tuh pendeta itu lagi ngetren di sosial media, lagi banyak berseliweran. Ya, waduh, tuh lucu, kok banyak lucu. Ya, bahkan lebih lucu daripada lapor Pak, gitu ya. Ada kan itu lagi banyak itu di sosial media dari gereja A, gitu ya. Ya, kalau khotbah itu, waduh, saya dengerin khotbahnya. Ya, ini memang lucu sih. Tapi saya mau berkata kepada setiap kita, sumber otoritas yang sejati hanya bisa kita dapatkan di dalam nama Yesus, bukan di dalam nama yang lain. Makanya Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala apa? Kuasa, segala otoritas di bumi dan di sorga. Saya bersyukur Yesus tidak berkata kepada gerejaku, tapi dia berkata kepadaku. Kepada Yesus diberikan kuasa, diberikan otoritas. Makanya itu senternya tetap harus Yesus. Pengajaran kita harus tertuju kepada Yesus. Jangan tertuju kepada organisasi gereja ataupun tertuju kepada hamba Tuhan tertentu. Jangan. Ketika Hizkia mendengarkan sebuah kalau boleh saya mengatakan sebuah surat yang menggetarkan secara manusia buat dia segera firman Tuhan katakan apa? Dia datang ke rumah Tuhan, dia bentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Makanya itu Bapak Ibu Saudara, alamat yang sejati, alamat yang pertama ketika kita mengalami situasi apapun juga yang tidak menyenangkan, kita tetap hanya datang kepada nama siapa? Nama Yesus. Hanya nama Yesus. Betul? Hanya nama Yesus, bukan nama yang lain. Hizkia datang, dia bentangkan itu di hadapan Tuhan. Di saat kita mungkin hilang pengharapan, di saat pengharapan rasanya diserang oleh keadaan, di saat pengharapan rasanya hendak dihancurkan lewat intimidasi yang diberikan, kita tetap harus senantiasa berharap hanya kepada Yesus. Sama seperti ketika firman Tuhan berkata dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-30. Ya, ketika dikatakan janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan tentulah Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Ya, di saat yang lain mungkin berkata jangan berharap, tidak mungkin berharap, kita tetap harus berharap Bapak Ibu Saudara. Saya masih ingat ketika suatu kali istri saya datang kepada saya dengan singkat, dia berkata, sayang, ini beberapa saat lagi Sofia harus masuk sekolah TK. Nah, terus kenapa sayang? Kenapa Indah? Ya kita butuh dana sekian. Terus saya tanya sama istri saya, ada berapa dana kita? Istri saya jawab, kayaknya dana untuk itu tidak ada. Hanya apa yang terjadi secara manusia, kita bisa bingung. Tapi saya bersyukur pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kok ndelalah tiba-tiba saya dihubungi sama teman saya disuruh jualin laptop. Dia ada punya laptop banyak, baru-baru, dijual di harganya di bawah pasaran. Nah, saya ini kan orang Jawa, ada keturunan Arab. Orang Arab sama orang Cina kalau bisnis 11-12 artinya pinter dagang. Tapi orang Arab sama orang Cina jangan disuruh saling bisnis, nggak akan nyambung pasti, karena sama-sama pelit. Untungnya mau besar. Tapi bagi orang Chinese yang tidak percaya Tuhan, kalau sudah percaya Tuhan mah beda ya. Tapi coba hari itu akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya jualin laptop daripada teman saya ini, masih baru-baru semua, ada garansinya. Ya bukan yang elegan atau yang gimana, enggak.
Ya kan lucu kalau pendeta jual barang-barang yang ilegal, black market gitu kan. Nah, ini betul-betul ada garansinya semua. Saya jual harga di bawah pasaran dan ternyata singkat cerita habis Bapak Ibu Saudara. Dan hari itu saya dapat keuntungan lebih daripada kebutuhannya Sofi. Kemudian istri saya bilang sama saya, lebihnya buat apa? Tabung buat biaya makan sehari-hari. Tapi saya mau katakan kepada setiap kita, di saat tidak ada pengharapan, kita tetap harus berharap kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Kenapa? Tolong next. Karena doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Sampai kapanpun doa powerful, sampai kapanpun doa selalu produktif, dan sampai kapanpun doa tidak ada masa berlakunya. Betul? Artinya apa? Doa itu nggak akan habis masa berlakunya. Kalau di minuman itu kan selalu ada ya. Apa? Makanan, minuman selalu ada. Bahkan bukan cuma makanan, minuman. Terkadang baju juga ada masa berlakunya. Oh, masa Pak? Saya setiap kali beli baju nggak pernah ada tulisannya itu Pak, masa berlakunya. Lu ada. Belum tahu ya, tak kasih tahu ya. Bajumu akan habis masa berlakunya kalau engkau tambah gemuk. Kalau engkau tambah gemuk pasti ya bajumu akan habis masa berlakunya. Ya, artinya apa? Harus beli baru. Tapi saya mau katakan kepada setiap kita, segala sesuatu yang saya sebutkan tadi bisa habis masa berlakunya, tapi doa tidak akan pernah habis masa berlakunya. Katakan amin. Bahkan saya tulis di sini, doa bukan pilihan terakhir. Tolong nyom, terus nyom. Ya, doa bukan pilihan terpaksa. Doa bukan kegiatan yang membosankan. Kadang-kadang kalau kita dengar, ayo kita berdoa. Waduh, doa doa lagi. Saya tadi tulis, doa itu komunikasi kita sama Tuhan. Dan yang namanya komunikasi itu penting. Dan yang namanya komunikasi itu dua arah. Ya, jadi doa itu adalah sesuatu yang harus menjadi sebuah kegiatan yang menggairahkan. Doa bukanlah pilihan terakhir, tapi seringkali ada banyak gereja-gereja anak-anak Tuhan, kalau diajak untuk hadir dalam kegiatan doa, selalu apa? Aduh, nggak bisa Pak, kerja Pak, dan seterusnya. Saya kenal satu orang, nggak usah saya sebutin lah di mana ya. Orang ini ketika mau mati baru suka doa. Kemarin kan COVID itu kan banyak orang yang lewat kan. Ya. COVID kemarin kan banyak orang yang lewat. Bapak ini begitu kena COVID, ya nafasnya setengah-setengah. Dia setiap hari dia cari saya, tolong doakan. Padahal hari-hari sebelumnya kalau disuruh doa, susahnya minta ampun, lagi kerja Pak, lagi ini Pak. Nah, doa bukan pilihan terakhir. Doa bukan pilihan terpaksa. Doa bukan kegiatan yang membosankan, tapi doa adalah pilihan yang utama. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Doa adalah pilihan yang utama. Doa adalah pilihan yang menguntungkan dan senjata yang tak tergantikan untuk kita menang. Jadi doa itu sungguh powerful. Tapi doanya jangan doa mohon maaf. Jangan doa mentalnya pengemis. Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang sangat-sangat berdosa ini. Ampunilah hamba-Mu yang hina-dina ini Tuhan. Jadi doanya itu selalu melihat diri kita itu di hadapan Tuhan itu adalah budak. Kita bukan budak, kita putra-putri kerajaan Allah. Katakan amin. Kita adalah anak-anak Bapa. Jadi jangan melihat lagi dirimu sebagai orang yang betul-betul berdosa dan kau rasanya, waduh Tuhan. Ada satu bapak, ya dia ngomong cerita sama saya, dia konseling, Pak saya ini masih punya kekurangan. Dia cerita, oke terus, iya Pak, saya setiap kali ke gereja, setiap kali saya berdoa, saya merasa bahwa iblis itu mengintimidasi saya dengan berkata, kamu gak layak. Nah hati-hati loh. Kalau kita selalu merasa diri kita adalah hamba yang berdosa, yang hina-dina, yang tidak layak, akhirnya kita lama-lama akan malas ke gereja, lama-lama malas berdoa, dan lama-lama ya sudahlah, jatuh dalam dosa sama saja. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Saya tetap mau berkata kepada setiap kita masih punya perjuangan dalam kita melawan dosa.
Kita masih punya perjuangan. Untuk apa? Kita disempurnakan seperti Kristus. Kita berjuang sama-sama. Tapi kabar sukacitanya buat setiap kita adalah apa? Di hadapan Tuhan kita tetap putra putri kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Nah, doa yang berotoritas disadari oleh Hizkia sehingga dia berdoa dengan punya otoritas. Doa yang berotoritas, taruh next, adalah doa yang memerintah di dalam kuasa dan memperkatakan firman. Itulah doa yang berotoritas. Jadi doa yang berotoritas adalah memperkatakan firman. Tuhan, aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, barang siapa yang mengetuk, pintu dibukakan. Barang siapa yang berseru, Engkau akan menjawab setiap seruan-seruan orang-orang yang berseru kepadamu. Tuhan, aku percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong aku. Tuhan, aku percaya keajaiban-Mu, ya dan amin. Memperkatakan firman. Nah, doa yang berotoritas adalah doa yang memperkatakan firman, bukan memperkatakan ataupun mengasihani diri sendiri. Tuhan, Engkau tahu gajiku gak seberapa, Tuhan. Engkau gak usah ngomong, Tuhan juga sudah tahu gajimu mungkin saat ini seberapa. Ya, Engkau gak perlu ngomong sama Tuhan. Engkau cukup katakan, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup membuat mujizat. Aku percaya firman-Mu, Tuhan. Nah itu, doa yang berotoritas adalah doa yang memerintahkan dalam kuasa dan memperkatakan firman. Makanya tadi saya berkata di awal, apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di sorga. Artinya apa? Tuhan itu menanti doa kita. Tuhan itu merindukan doa yang penuh otoritas yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Makanya itu jangan berdoa sembarangan. Ya, jangan berdoa asal-asalan, tapi doa dengan iman, doa dengan memperkatakan firman. Makanya itu kita harus suka baca firman. Nah, kalau kita nggak pernah baca firman, kita waktu berdoa mau ngomong apa? Karena doa yang berotoritas saya mempelajari adalah doa yang memerintah dalam kuasa dan memperkatakan firman. Yang kedua, doa yang berotoritas membawa pengharapan semakin kuat, walaupun ujungnya tidak seperti yang kita mau. Walaupun kita menerima dari Tuhan tidak seperti yang kita mau, tapi pengharapan kita tetap semakin kuat. Bapak Ibu Saudara, di Citra Raya ada jemaat yang punya satu anak perempuan 3 tahun atau 4 tahun usianya, dan dokter memvonis dia, anak perempuan ini ada tumor di bagian belakang, di area kepala atau di bawah kepala, bagian belakang sini, Bapak Ibu. Ibunya doa puasa, mengorbankan harta benda untuk membawa anak ini berobat, masuk ke RSPI, berminggu-minggu, berbulan-bulan di RSPI. Biaya yang dikeluarkan besar pastinya, Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa pindah lagi ke, saya lupa nama rumah sakitnya apa. Ya, pindah lagi. Ya, saya ajak jemaat Tuhan, ayo kita dukung mereka dalam doa. Saya doakan juga, kita puasa. Waduh, sudah deh. Mau doa yang gimana pun sudah kita lakukan deh. Ya, mau doa memerintahkan penyakit supaya dihancurkan, kuasa-kuasa kegelapan dipatahkan, sudah kita lakukan. Puasa pun sudah kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Tapi tahu nggak, satu kali di hari ulang tahun daripada anak itu mengembuskan nafasnya yang terakhir. Tapi yang membuat saya bersyukur dan bersukacita, orang tuanya, mamanya, terutama yang jemaat di tempat kita, di mamanya karena suaminya kepercayaan yang lain. Mamanya ini ketika dia kehilangan anaknya, nggak pernah satu kata persungut-sungutan keluar dalam mulutnya. Bahkan dia berkata, Tuhan, aku tetap punya pengharapan kepadamu. Aku tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu adalah doa yang berotoritas.
Walaupun yang kita terima nggak seperti yang kita mau. Coba bayangin loh, kita udah doa puasa, pertemuan ibadah kita udah doakan, pertemuan doa khusus kita udah doakan, pertemuan semua pertemuan, bahkan di komsel saya perintahkan semua komsel kita dukung doa, udah kurang apa lagi udah. Tapi toh Tuhan berkehendak lain. Di hari anak itu ulang tahun yang ke-5 kalau tidak salah, dia mengembuskan nafasnya. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara, ada penghiburan Tuhan buat buat orang tuanya. Sekarang ya, jemaat kami yang perempuan ini ya, mamanya sekarang lagi hamil 5 bulan. Wow, luar biasa. Dan tidak pernah ada persungut-sungutan keluar dalam mulutnya. Bahkan saya menjadi saksi ketika anaknya itu pulang ke rumah bapak. Anak yang pertama yang kena tumor itu pulang ke rumah bapak. Ibu ini justru semakin semangat cari Tuhan, semakin setia kepada Tuhan. Bahkan dia berkata, saya mau melayani Tuhan lebih lagi. Wah, itu luar biasa. Itu adalah doa yang berotoritas. Pengharapan semakin kuat walaupun ujungnya tidak seperti yang kita mau. Nah, doa yang berotoritas juga mengajarkan untuk kita tidak mengucapkan kata-kata yang sia-sia. No, jangan suka mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Karena terkadang dalam doa-doa kita juga suka mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Ya, kita suka berkata, Tuhan, aku yang lemah dan tak berdaya. Loh, ya Tuhan sudah tahu kita lemah tak berdaya. Tapi nggak perlu kita ngomong, Tuhan, aku yang lemah dan tak berdaya. Kita katakan, Tuhan, aku percaya di dalam nama Yesus ada kekuatan Allah, ada kemampuan Allah yang memampukan aku untuk apa? Untuk aku melakukan perkara-perkara besar. Sama seperti Hizkia, dia sendiri berkata, ya Tuhan, ya dia berkata, Engkau yang punya langit dan bumi. Hizkia nggak justru berkata, ya Tuhan, tunjukkan tanganmu, tunjukkan kuasamu. Enggak, dia justru berkata apa? Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan apa? Langit dan bumi. Wow, luar biasa. Kenapa? Karena Hizkia sedang berdoa di dalam otoritas yang Bapa berikan. Dan saya percaya semua kita bisa berdoa dalam otoritas yang Bapa berikan. Doa yang berotoritas adalah doa yang apa? Pertama, kita tahu posisi kita di dalam Tuhan. Katakan posisi. Ya, kita harus tahu posisi kita di dalam Tuhan. Ketika Hizkia datang kepada Tuhan, dia tahu posisinya di dalam Tuhan. Dia adalah anak daripada Bapak. Memang pada waktu itu konsep Bapak masih belum dimengerti, ya masih belum ada. Tapi dia tahu kepada siapa dia berdoa. Saya mau berkata kepada setiap kita, dalam kita berdoa otoritas, kita penting juga untuk mengetahui posisi kita di dalam Tuhan. Kita bukan lagi budak, tapi kita adalah putra-putri kerajaan Allah. Katakan amin. Bahkan firman Tuhan berkata juga, saya akan bacakan buat setiap kita. Ya, dalam 1 Petrus 2 ayat ke-19 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Wow, itulah posisi kita. Jadi kita harus tahu posisi kita. Posisi kita adalah bangsa yang terpilih. Posisi kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Apakah yang diurapi hanya Pak Gembala, Pak Doni? Apa yang diurapi hanya saya? Oh iya Pak, yang punya titel pendeta. Oh, sudah pasti diurapi. Tapi ada banyak juga yang punya titel pendeta bukan cuma diurapi, dia punya kurapan juga banyak. Saya mau berkata, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa yang diurapi hanya pendeta. Tapi semua orang percaya kita semua diurapi. Katakan amin. Kasih tahu kanan kirimu, kamu diurapi. Iya. Makanya itu jangan suka mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Mati deh gua Pak, mati Pak. Aduh Pak, gimana? Kenapa? Aduh, sudah kepala 3 nih Pak. Terus kenapa? Belum ada yang ngelirik Pak. Tenang. Kepala boleh 3, artinya usia 3. Walaupun belum ada yang melirik, tenang. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, udah tenang aja. Jangan bingung ya tuh. Aduh Pak, gimana Pak? Kenapa? Aduh Pak, aduh, saya harus mencapai ini Pak, saya harus mencapai target ini Pak. Aduh gimana Pak? Gimana? Tenang aja.
Kalau kita tahu posisi kita di dalam Tuhan, kita nggak akan khawatir sama pasangan hidup. Katakan amin. Kalau kita tahu posisi kita di hadapan Tuhan, kita nggak akan juga khawatir. Karena apa? Burung di udara aja diberi makan. Haleluya. Coba lihat kanan kiri wajah-wajah diurapi ini. Ini wajah-wajah yang pasti diberi makan sama Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Ini dong. Iya kan. Masa Tuhan mau bikin malu anak-anaknya? Nggak mungkin kan? Seringkali kita yang bikin malu diri kita sendiri, ataupun kita bikin malu Tuhan. Seringkali seperti itu. Tapi no, Tuhan nggak akan pernah bikin malu kita anak-anaknya. Orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya pertama kali dikirim ke Banten, saya sempat merasa diri saya, aduh Tuhan, ini habis deh gua. Ya, saya sudah enak di Jakarta. Siapa sih nggak mau pelayanan di Jakarta kalau mau jujur? Bahkan orang berebutan untuk pelayanan di Jakarta. Bahkan sebelum saya dipindah ke Banten, saya ngobrol berdua sama istri saya. Kita kesepakatan suami istri. Jakarta adalah tempat terakhir untuk kita melayani. Artinya nggak usah pindah-pindah lagi, gitu kan? Udah ya Inta ya? Iya. Bahkan kita punya rencana cari rumah di Jakarta Selatan. Wah, istri saya kan anak selatan soalnya. Makanan juga banyak di selatan, gitu loh. Ya, tempat nongkrong yang enak juga banyak di selatan. Ya, tapi tiba-tiba saya diutus ke Banten. Di situ sempat 3-4 bulan ketika di Citra Raya. Nggak ada yang tahu, even Pak Roni, even Pak Arifin, mereka tidak tahu. Saya sempat bergumul dalam Tuhan. Bahkan saya sempat berkata gini, aduh gua kayak di kandang. Aku seperti ada di kandang. Tapi ketika Roh Kudus berbicara kepada saya dengan suara yang lembut, kalaupun engkau di kandang, kenapa engkau nggak buat kandangmu jadi cakep? Waduh, di situ saya berdoa, saya berlutut, Tuhan ampuni saya, Tuhan, ampuni saya buat kebodohan saya. Di situ saya sadar posisi saya di dalam Tuhan siapa. Even saya di kandang sekalipun, saya punya Bapa yang baik buat saya. Even saya di dalam kandang sekalipun, saya punya raja di atas segala raja yang bisa mengangkat kehidupan saya. Dan itu Tuhan buktikan. Kita harus tahu siapa posisi kita dalam Tuhan. Kalau pada waktu itu, bayangkan ya, dalam perjalanan dari Jakarta ke BSD, ke Villa Melati Mas, karena waktu itu rumah saya masih di Villa Melati Mas. Istri saya waktu itu hari itu masih di rumah. Ketika saya dapat informasi dipindah ke Citra Raya, itu posisi masih di kantor, di Kuningan. Sepanjang jalan dalam perjalanan pulang itu saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan ingatkan istriku bahwa kita punya kesepakatan bahwa kita cukup terakhir di Jakarta saja. Karena waktu Pak Roni bilang kepada saya, Thomas pindah ya, saya kasih syarat kepada Babi Ron, B, istriku harus sepakat dulu B. Pakai alasan itu kan, istriku harus sepakat dulu B. Kalau istriku nggak sepakat gimana dong B, saya bilang gitu. Pak Roni bilang iya betul itu, nggak apa-apa. Sepanjang jalan itu saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan ingatkan istri saya, ingatkan istriku bahwa kita punya kesepakatan dalam nama Yesus, ingatkan supaya kami tetap di Jakarta. Jadi saya punya alasan yang kuat, ya kan? Istri saya bilang, oh enggak, jangan sayang, saya kan punya alasan yang kuat kepada Pak Roni. B, nggak bisa B, aku sama istriku nggak sepakat B, nggak bisa kan, gitu kan? Tapi ternyata ketika sampai rumah Bapak Ibu Saudara, ketika saya cerita sama istri saya cuma jawab gini, kita kan prajurit. Dimanapun kita diutus, kita harus siap. Aduh Tuhan, lemes kakiku Bapak Ibu Saudara. Tapi kami berdua, akhirnya kami tahu posisi kami di dalam Tuhan. Kalau kita nggak dipindah ke Banten, saya nggak bisa sama-sama Pak Doni. Betul. Kalau saya nggak dipindah ke Banten, saya nggak bisa sama-sama kita ada di provinsi yang luar biasa ini. Saya baru sadar, kalau kita tahu posisi kita dalam Tuhan, kita berdoa dengan penuh otoritas, maka saya percaya promosi daripada Tuhan akan datang buat setiap kita. Yang kedua, berdoa di dalam pemurnian. Artinya apa? Nggak ada agenda yang lain. Waktu kita berdoa, agenda kita cuma satu, supaya ada kuasa Tuhan dinyatakan, ada pertolongan Tuhan dinyatakan. Bukan untuk kita pengen mendapatkan A, B, C dan seterusnya. No, kita berdoa dalam kemurnian. Sama seperti Raja Hizkia. Bagaimana Hizkia, dia pergi ke rumah Tuhan, dia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan.
Dan dia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan yang bertahta di atas kerubim, Engkau sendiri yang menjadikan kerajaan, Engkau sendiri yang menjadikan langit dan bumi. Raja Hizkia berdoa dalam kemurnian. Bapak Ibu Saudara, penting sekali untuk kita menjaga kemurnian hati kita. Katakan amin. Iya, jaga kemurnian kita. Dalam kita melayani, jaga kemurnian kita. Dalam kita berumah tangga, jaga kemurnian kita. Karena saya percaya kemurnian itulah yang dilihat oleh Tuhan. Raja Hizkia berdoa dalam kemurnian. Dia nggak minta yang lain. Dia cuma berkata, Tuhan, Engkau adalah Allah. Engkau yang bisa menyelamatkan kami. Dia berdoa dalam kemurnian. Itu yang dilakukan oleh Hizkia. Dan yang ketiga, ya, Hizkia, doa yang berotoritas adalah doa yang apa? Berdoa dengan memberikan alasan atas dasar kebenaran Tuhan. Alasannya itu yang di ayat yang yang ke-17. Ya Tuhan, raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh pala Allah mereka ke dalam api. Sebab memang mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Raja Hizkia berkata, Tuhan memang Allahnya mereka mah Allah yang bisa dihancurkan. Allah mereka Allah yang punya tangan tapi tangannya tidak bisa digerakkan. Allah mereka Allah yang memang punya badan tapi hanya bisa diam di tempat, nggak bisa digerakkan. Tapi beda dengan Engkau Tuhan. Wah, luar biasa. Saya suka sekali yang didoakan oleh Raja Hizkia ini. Dia berdoa dengan memberikan alasan atas dasar kebenaran Tuhan. Kalau engkau mau mendapatkan jawaban doa, berdoalah dengan memberikan alasan yang benar kepada Tuhan. Saya bolak-balik ketika saya menghadapi situasi ya. Satu kali, singkat cerita, saya ini lagi kuda-gulana. Pendeta bisa kuda-gulana juga loh ya. Kuda-gulana saya. Kenapa saya kuda-gulana Bapak Ibu? Karena tiba-tiba ada sedikit masalah ya. Akhirnya travel yang biasa ngajak saya ke Holy Land itu rada gimana sama saya. Loh, saya ini kan dapat kemurahan Tuhan. Setahun atas kemurahan Tuhan, sekali lagi setahun bisa 3-4 kali ke tanah perjanjian. Dan saya tidak pernah cari orang. Nggak pernah. Bukan berarti saya punya travel loh ya, saya nggak punya travel. Saya mbak Tuhan pure, nggak ada bisnis seperti gembala Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama melayani Tuhan aja, nggak ada bisnis. Jadi kalau saya, jangan dipikir saya punya travel, bisa bolak-balik ke Holy Land, enggak. Saya nggak punya travel. Nah, saya dikasih kemurahan Tuhan lewat travel. Travel ini cari-cari orang. Kalau sudah dapat orang, 30-40 orang, kemudian dia hubungin saya. Abuna, berangkat yuk. Oke, siap. Nah, tiba-tiba karena satu dan lain hal, travel itu ada gimana sama saya. Aduh, pusing mas saya. Aduh Tuhan, gimana ya? Tapi kan saya sebagai hamba Tuhan kan saya nggak boleh gimana-gimana kan. Saya tetap harus punya iman. Doa saya harus doa yang berotoritas. Nggak boleh saya doanya mengemis. Tiba-tiba saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mengizinkan saya tetap untuk saya ke tanah perjanjian, maka aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus aku akan tetap pergi ke tanah perjanjian. Tanpa travel ini pun aku tetap percaya aku bisa pergi. Saya katakan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan tiba-tiba beberapa hari kemudian saya dihubungi sama travelnya yang sama. Yang tadi saya cerita sempat gimana-gimana itu saya dihubungi. Abuna, ini ada grup. Ayo Abuna berangkat ya. Kaget saya, waduh, senang, waduh, doaku dijawab sama Tuhan. Amin, amin. Karena waktu doa Tuhan jelas ngomong sama saya, kamu akan tetap berangkat. Dan betul beberapa hari kemudian saya ditelepon sama travelnya. Tapi jadwalnya agak sedikit bermasalah. Abuna pergi ya bulan Mei. Oh my God. Bulan Mei ada sidang majelis daerah BPD Banten. Waduh, saya berdoa dalam hati pasti tanggalnya meleset, tanggalnya nggak akan bentrok. Saya dikasih tanggal. Abuna tanggal 12. Seneng saya. Yes, tanggal 12. Tapi ternyata ketiga negara, singkat cerita saya baru pulang tanggal 24. Sementara sidang MD itu tanggal 23 dan 24. Saya statusnya sebagai ketua panitia. Status saya sebagai ketua panitia. Akhirnya saya berkata,
Aduh mohon maaf, aku nggak bisa. Sampai bosnya telepon saya, Abuna, kenapa Abuna nggak bisa? Aku ceritain begini, saya bantu, saya kasih hamba Tuhan, rekan saya ya. Nah, saya cuma mau Abuna, aduh pusing lah saya. Tapi saya bilang, mohon maaf saya nggak bisa, tambah ketir-ketir lah. Akhirnya ditutup teleponnya sama bosnya telepon. Ya sudah oke deh, nggak apa-apa. Sampai ketir-ketir saya Bapak Ibu Saudara. Sampai ketir-ketir saya, aduh tambah deh, nggak jadi pergi deh ini. Tapi saya tetap percaya dalam nama Yesus. Tuhan, kalau kau mengizinkan aku pergi, saya pasti akan pergi. Dan berapa hari kemudian, bosnya telepon saya, ngajak ketemuan. Saya ketemu sama bosnya, dan akhirnya bosnya ini bilang sama saya begini, Abuna, ini ada grup lagi ini. Nanti Abuna tanggal sekian bulan ini bisa kan? Saya cek, oh bisa. Puji Tuhan, nanti Abuna pergi ya. Nah, coba lihat. Kalau kita berdoa dengan memberikan alasan atas dasar kebenaran firman Tuhan, saya percaya kita tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Doa dalam kemurnian. Ayo Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita lakukan di hari-hari terakhir ini. Dan yang terakhir, sama seperti Hizkia, berdoa mengakui akan kedaulatan Tuhan. Yes, Hizkia berdoa dengan mengakui bahwa kedaulatan Tuhan itu penuh terjadi. Makanya dia berkata, ya engkaulah yang punya langit dan bumi, ya dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah. Doa kita tuh seperti itu. Kita akui, engkaulah Tuhan, engkaulah Raja. Jangan kalau lagi ngalami masalah lupa Tuhan, lupa segalanya. No, tetap kita harus mengakui kedaulatan Tuhan. Saya cuma pegang yang Pak Roni katakan kepada saya. Sekalipun pemimpinmu bisa membuat keputusan yang salah, tapi kalau Tuhan melihat itu, keputusan yang salah yang dibuat oleh pemimpinmu bisa dibuat Tuhan menjadi kebaikan buat kamu. Saya pegang itu. Kenapa? Karena kedaulatan ada di tangan Tuhan, bukan di tangan yang lain. Saya cuma mau berkata kepada setiap kita, kesimpulan yang mau saya berikan hari ini adalah apa? Doa berotoritas harus menjadi doa yang menjadi gaya hidup kita. Artinya, setiap kita berdoa, jangan doa biasa-biasa, doa yang nggak ada kegairahan, tapi harus penuh dengan otoritas. Dan doa penting harus kita kerjakan. Jangan suka titip-titip doa. Waduh, kirim doa ke 10 orang. Tolong ya doain ya. Wah sudah 10, puji Tuhan. Wah kurang lagi, cari 5 lagi. Tolong ya doain. Udah 15, puji Tuhan ada 15 orang yang berdoa buat saya. Kemudian kita sendiri gak berdoa, jangan. Kita tetap harus berdoa. Kita minta dukungan doa gak apa-apa, tapi kita sendiri tetap harus berdoa, ya. Jadi jangan suka titip-titip doa yang gak jelas, ya. Tapi mari kita berdoa bersama-sama, karena kita percaya apa yang kita lakukan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala sebentar, kita lihat kembali setiap firman yang sudah kita dengar hari ini. Biarkan firman ini betul-betul jatuh di tanah hati yang subur. Biarkan firman Tuhan ini betul-betul menguatkan setiap kita. Biarkan firman Tuhan ini juga mengajar, mendisiplin kita, mengingatkan kita siapa kita di dalam Tuhan. Biarkan doa-doa kita bukan hanya sekedar doa-doa yang kosong, nggak ada isinya, tapi doa-doa kita adalah doa-doa yang memperkatakan firman Tuhan, karena kita percaya firman-Nya hidup. Tuhan, hamba-Mu selesai, dan hamba serahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu, dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan setiap umat-Mu Tuhan boleh menyadari posisi mereka di dalam Tuhan. Mereka berdoa di dalam kemurnian hati. Mereka berdoa dengan memberikan alasan atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dan juga mereka berdoa mengakui penuh kedaulatan Tuhan. Bapa, aku serahkan jemaat-Mu GBI Karawaci ini dalam tangan-Mu. Biarkan mereka menjadi jemaat yang kuat, bertumbuh dalam iman mereka. Terutama di bulan-bulan ini kami sedang bicara tentang otoritas. Tuhan, ajar kami untuk kami mengerti tentang otoritas yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu.
hambamu selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.